Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin. Hari ini kita akan ke pembahasan tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hukum Newton dan penerapannya. Kita akan membahas penerapan pada lift, pada bidang miring, pada katrol yang bergantung, dan pada bidang datar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu penerapan hukum Newton pada gerak benda di dalam lift. Nah, yang pertama saat liftnya diam. Nih, saat liftnya diam, nih, pada lift yang berada dalam kondisi diam, berlaku hukum 1 Newton. Sehingga dituliskan dengan persamaan sigma F-nya sama dengan 0. Ada gaya apa aja yang bekerja? Ingat vektor ya, ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti N min W. Berarti N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W-nya atau gaya beratnya. Nah, di sini karena gaya normalnya sama dengan gaya beratnya, maka ketika kita berada di dalam lift yang diam, kita tidak akan merasakan penurunan ataupun kenaikan berat badan. Yang kedua, bagaimana ketika liftnya dipercepat ke atas? Nih, liftnya naik ya. Dipercepat ke atas artinya dia naik. Nah, lift juga memberikan percepatan yang sama dengan kita karena lift memiliki percepatan. Nah, karena ada percepatan sehingga berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena sebagai acuan pada lift yang naik, gaya-gaya yang searah dengan lift, ini kan kecepatannya diberikan tanda positif. Kalau dia naiknya ke atas, berarti yang positif yang ke atas. Kalau nanti liftnya turun ke bawah, berarti yang positif yang ke bawah. Jadi ikuti arah gerak liftnya. Nah, ini karena dia geraknya ke atas, berarti yang positif yang N ya. N min W sama dengan M dikali A. W itu kan M kali G, berarti N sama dengan MA, ini pindah ruas ya. Ditambah M kali G. Ininya boleh dikeluarkan, berarti N sama dengan M A plus G. Nah, dari persamaan ini terlihat ya kan si N itu akan lebih besar daripada si W-nya, gaya normal lebih besar dari gaya beratnya. Sehingga ketika kita naik lift, maka kita akan merasakan badan kita itu terasa bertambah berat. Nah, sekarang bagaimana kalau liftnya bergerak dipercepat ke bawah? Sekarang turun ya liftnya. Pada saat kita berada di dalam lift yang bergerak dipercepat ke atas, kita akan merasa badan kita bertambah berat ya. Lalu bagaimana jika kita berada di dalam lift yang bergerak dengan dipercepat ke bawah, artinya liftnya turun? Nah, pada saat lift bergerak ke bawah, berlaku hukum 2 Newton juga, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Tapi yang positifnya yang mana? Yang W, karena kita mengikuti arah gerak lift kan. Berarti nanti sigma F sama dengan MA, berarti W min N, karena dia geraknya ke bawah, berarti yang positifnya yang ke bawah kan. W min N sama dengan M dikali A. Ininya W-nya M kali G kan. Nanti tinggal pindah ruas, berarti N-nya Mg min MA. Berarti N sama dengan Mg min MA. Nah, karena N itu lebih kecil daripada gaya beratnya, daripada W-nya, sehingga ketika liftnya turun ke bawah atau dipercepat ke bawah, badan kita akan terasa lebih ringan. Nah, untuk membuktikannya, kalian boleh coba tuh bawa timbangan naik lift. Kalian buktikan, bener nggak kalau liftnya naik ke atas, si massa kita lebih besar daripada ketika liftnya turun ke bawah.
Ya. Nah, bagaimana kalau tali liftnya putus? Nah, apabila tali liftnya putus, berarti lift dan orang yang di dalamnya akan mengalami gerak jatuh bebas. Pada saat gerak jatuh bebas, benda akan mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. Kita pakai hukum 2 Newton kan? Sigma F sama dengan M dikali A. Jatuh bebas itu kan ke bawah ya. Liftnya pas putus berarti W min N sama dengan M dikali A. N sama dengan M berarti G min A. Nah, karena pada saat jatuh bebas, A itu akan sama dengan gravitasinya kan? Berarti N sama dengan M ininya dirubah jadi G. Berarti 0 kan? Nah, jadi N sama dengan 0. Karena N sama dengan 0, maka kita akan merasa seperti melayang. Seolah-olah kita kehilangan berat badan, ya. Karena N-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya anak-anak. Yang pertama, seorang siswa sedang membuktikan konsep fisika yang mengatakan bahwa jika di dalam lift, berat sebuah benda itu akan berubah. Sebelum masuk ke lift, siswa tersebut menimbang tuh berat badannya. 500 Newton beratnya. Ketika lift sedang turun, nah ternyata beratnya menjadi 400. Berapakah percepatan liftnya? Berarti gerak liftnya gerak kemana? Ya, dipercepat ke bawah ya, yang tadi ini. Berarti yang positif yang ini W, ini N. Berarti yang positif yang W-nya ya. W ketika di luar lift itu 500, ketika di dalam lift jadi 400. Masanya berarti yang di luar lift ya, massa itu W per G, berarti 50 kilo. Kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Karena yang positifnya, yang W-nya kan dia geraknya ke bawah. Jadi W min N sama dengan M dikali A. W min N sama dengan M dikali A. W-nya 500. N-nya 400. Pas di dalam lift ya, sama dengan M dikali A. M-nya tadi berapa? Ini 50, berarti 100 sama dengan 50A. Berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, Rizky Amalia yang masanya 53 kilo berdiri di dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke atas. Sekarang liftnya geraknya atas. Ini W, ini N. Berarti yang positif W atau N? N. Tuh, karena dia geraknya ke atas. Dengan percepatannya 2. Gravitasi buminya 10. Berapakah gaya tekan kaki Rizky-nya? Gaya tekan itu artinya ditanya gaya normalnya. Masanya 53, percepatannya 2. Nah, pakai biasa sigma F sama dengan M kali A kan? Nah, sigma F-nya N min W karena dia geraknya ke atas sama dengan M dikali A. N min W itu M kali G sama dengan M dikali A. Berarti N-nya MA plus MG atau N sama dengan M A plus G. M-nya 53, G-nya 10, A-nya 2. Nah, nanti gaya tekannya atau gaya normalnya 636. Bisa ya? Nah, sekarang, seseorang bermassa 50 berada di dalam lift, percepatannya 10. Tentukanlah besar gaya normal yang dikerjakan lift jika yang pertama liftnya diam, yang kedua liftnya bergerak ke bawah dengan kecepatan kan, kemudian lift bergerak ke bawah dengan percepatannya 5, kemudian lift jatuh bebas. Kita jawab dulu yang pertama saat liftnya diam. Masanya 50, percepatan gravitasinya 10, beratnya M kali G kan 500. Kalau liftnya diam, artinya tidak ada percepatan. Gaya yang arahnya ke atas benda positif. Maka sigma F sama dengan 0, berarti N min W sama dengan 0, berarti N akan sama dengan W-nya. Nah, kalau liftnya diam, berarti N
gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya. Tadi gaya beratnya 500 Newton. Berarti gaya normalnya juga 500 Newton. Sekarang, ketika lift bergerak ke bawah dengan kecepatan yang konstan. Kecepatan konstan artinya dia tidak ada percepatan. Berarti sigma F sama dengan M dikali A, ya. Karena tidak ada percepatan, berarti ininya nanti 0. Berarti N min W sama dengan 0. Berarti nanti gaya normalnya kalau tidak ada percepatan atau kecepatannya konstan akan sama dengan gaya beratnya. Nah, kalau liftnya bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, dia geraknya ke bawah. Berarti yang positif ini ya. Berarti W min N sama dengan M dikali A. Berarti W min M dikali A. Gaya beratnya 500, M-nya 50, A-nya ini. Berarti 500 dikurangi 250, itu 250 Newton. Nah, terakhir. Bagaimana kalau liftnya jatuh bebas? Lift jatuh bebas artinya lift bergerak ke bawah, di mana percepatan liftnya sama dengan percepatan gravitasinya. Berarti nanti min N sama dengan M dikali A. A-nya nanti sama dengan gravitasinya, berarti 10 kan? W-nya 500, M-nya 50, A-nya kita ganti dengan 10. Karena di sini A sama dengan gravitasinya. Percepatannya sama dengan gravitasinya. Berarti 500 kurang 500, 0. Ya, ketika gerak jatuh bebas, maka gaya normalnya itu akan sama dengan 0, sehingga kita akan terasa seperti melayang. Nah, contoh yang kedua, penerapan pada bidang datar. Ini ada sebuah benda di atas bidang datar, lantainya kasar. Ingat, kalau lantai kasar artinya dia memiliki gaya gesek. Ditarik tapi miring. Kalau seperti ini ada miring, kalian harus proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kalian buat nih proyeksinya. Berarti kalau ini menghimpit sudut, nanti berarti ini F-nya cos ya. Kalau ini di sini berarti nanti F-nya sin. Kembali lagi ke yang materi vektor. Nah, nih jadi F cos di sumbu X, F sin di sumbu Y. Karena dia lantai kasar, otomatis ada F ges. Nah, ke atas biasa gaya normal, ya kan? Tegak lurus terhadap bidang datar. Ke bawah dia punya gaya berat. Nah, gaya normalnya, sigma FY-nya, yang positif itu kan ini N sama ini kan, F sin theta, berarti N ditambah F sin theta, min W. Nanti N-nya berarti sama dengan W, ya kan? W-nya pindah ruas, min F sin theta. Nah, kita lihat, tadi kan sumbu Y, sekarang sumbu X-nya. Sumbu X berarti sigma Fx sama dengan, karena dia geraknya di sumbu X kan, berarti M dikali A. Ada apa aja gaya di sumbu X? Ada F cos theta sama F ges. Yang positif yang mana? Yang F cos theta. Berarti F cos theta min F ges sama dengan M dikali A. Nanti kalian rubah F gesnya. F ges itu apa? Mu kali N. Ya, N-nya nanti ganti dengan ini. Saya, jadi nanti akan ketemu percepatannya atau A-nya. Soal yang kedua, sebuah balok masanya 4 kilo terletak pada bidang datar kasar diberi gaya 20 Newton, tapi membentuk sudutnya 37 derajat. Koefisien gesek antara balok dan lantai 0,4, maka besar kecepatan benda setelah 5 detik. Masanya 4 kilo, berarti gaya beratnya 40 Newton. F-nya 20 Newton,
Sudutnya 37 derajat. Koefisien geseknya 0,4. Waktunya 5 sekon. Nah, kita gambarkan dulu. Ingat, gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas. Karena dia membentuk 37, berarti kan miring. Kita proyeksikan, berarti ada ini fx-nya. Fx itu berarti f cos theta, ada f y, f sin theta. Tetanya kan 37 derajat. Ini f gasnya. Nah, komponen gaya pada sumbu Y. Karena benda berada pada keadaan setimbang, maka di sumbu Y-nya tidak ada gerakan, berarti sigma Fy sama dengan 0. Di sigma Fy, di sumbu Y itu ada N sama ini kan, F sin theta. Berarti N ditambah F sin theta min W, ya kan? W-nya ke bawah sama dengan 0. Nah, W-nya nanti bisa pindah ruas. Jadi N ditambah F sin theta sama dengan W. N ditambah F-nya ganti. Ini F-nya 20. Sin theta, sin 37, udah pernah belajar di vektor kan? Sin 37 itu 0,6 atau 3/5 sama dengan 40. Berarti nanti N ditambah 20 kali 0,6 sama dengan 40. Berarti N ditambah 12 sama dengan 40. Ini pindah ruas. Berarti gaya normalnya nanti didapat 28. Sekarang di sumbu X-nya. Kita punya apa aja di sumbu X? Nah, ini kan F cos theta sama F gasnya. Berarti sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena dia geraknya di sumbu X. Berarti F cos theta min F gas sama dengan M dikali A. Ya kan? F cos theta F-nya 20, cos 37 0,8, F gas itu mu S kali N. Ya, sama dengan 4A. 20 kali 0,8 itu 16. Mu-nya tadi di soal ada 0,4, N-nya ini 28 sama dengan 4A. Berarti nanti akan dapat A-nya 1,2. Nah, sekarang mencari kecepatan akhirnya. Berarti pakai GLBB. Vt sama dengan V0 tambah A dikali T. Berarti Vt sama dengan awalnya diam 0, A-nya 1,2, waktunya 5. Nah, dapat kecepatan akhirnya 6 meter per sekon. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.